Shalom. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik ya. Walaupun adanya juga mungkin ada yang kurang enak badan, tapi kita berterima kasih, bersyukur ya masih bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan PA Pemuda. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita muji Tuhan terlebih dahulu dari lagu Kita Bertemu Lagi nomor 269. Ya, kita bisa bertepuk tangan ya. Bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagu pujian kita dengan lagu Ku Diciptakan Untuk Pujinya nomor 283. Ku diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji nama-Nya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Nyanyikan ini sekali lagi.
diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembahyang. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara, bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Lupa berharap sebentar lagi kami akan sharing, biarlah kami bisa berbagi berkat sama kami Tuhan Yesus, agar setiap firman yang telah kami lakukan walaupun yang gagal kami lakukan dapat menjadi berkat juga bagi sama kami untuk saling memberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita masuk ke ruang sharing, kita nyanyi terlebih dahulu dari nomor 103, Bila Kau Rasa Gelisah di Hati. Gelisah di hatimu,
Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Jadi Jessica akan berbagi tentang Jessica sadar kalau Jessica itu salah. Tadi pagi kan mau gereja gitu. Terus adik Jessica yang satu dia kayak beralasan sakit perut biar nggak jadi gereja. Kan Jessica orangnya emang emosian, payah untuk mengontrol emosi gitu ya. Tapi pada saat itu masih sabar gitu. Pas Jessica suruh mandi, banyak kali alasannya, berulang kali disuruh mandi, dikasih makan gitu kan. Dia tetap kayak ngotot biar nggak jadi gereja gitu. Jadi ada pas aku bilang mandi dia memang. Terus pas aku di kamar kan lewat dia di songgaknya, maksudnya di bentaknya aku gitu. Terus langsung meledak lah emosiku, bilang apa sih kau, bilang kayak gitu. Terus katanya kalau nggak ngomong sama kamu kok, katanya makin emosi. Tapi bersungut-sungut dalam hati gitu. Setelah itu diganggu-ganggunya lagi, lama-lamakannya gerak itu. Sampai udah datang pun becak lalap. Dah lontang lantung lah dia, emosi aku. Terus ditengok mama, tetap masih ngajak dia baik-baik, kayak sabar kali gitu ya. Gue lihat sabar kali lah mama ini menghadapi Joseph. Terus jadinya aku kayak pertamanya aku di situ masih emosi, belum sadar kalau aku itu salah. Jadi aku repet-repeti Joseph sampai di gereja aku cuekin dia. Terus tadi di gereja juga agak pas masuk ke gereja kayak mana, agak masih kesel hatiku lihat dia. Tapi pas tadi di sharing entah kenapa tergerak hatiku untuk mengirimkan ini juga di belakang. Terus aku sadar kalau aku salah gitu ya kan. Kayak itulah berarti Tuhan Yesus, aku udah bandel tetap dikasihnya. Kayak aku lah Joseph itu, mama lah Tuhan Yesus kayak gitu. Terus tadi aku juga tertegur tadi pas di rumah ngajar gitu. Dia itu bilang, kalau ada 10 kesalahan atau kekurangan saudaramu, jangan kau sebutkan 10 itu, sebutkanlah kelebihannya, maupun itu cuma 1, katanya gitu. Jangan kau ingat orang. Jadi aku di situ sadar kalau misalkan aku itu salah. Tadi memang di sekolah minggu udah minta maaf, tapi belum sepenuhnya gitu ya kan. Masih agak egoku masih agak gengsi gitu ngapain dia. Terus pas dia bilang kayak gitu, ya aku sadar kok misalkan aku salah. Baru tadi betul lah, damai betulan kan. Terus kayak mana ya gitu. Aku sadar kalau aku salah, terus aku minta maaf sama dia. Terus aku pun merasa tertegur gitu. Tuhan kayak ngomong ke aku, tapi lewat di rumah gitu. Jadi aku sadar, aku termenung. Dan jujur aja ya, aku belum siap apa yang mau aku sharingkan untuk hari ini. Tapi tak kenapa tiba-tiba dikasih gitu ya kan. Jadi mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Shalom untuk kita semua yang ada di sini. Di sini saya mau berbagi bagaimana setelah Tuhan memberikan saya tanggung jawab untuk jadi wakil ketua di PA SMK Negeri 2 Binjai. Mungkin selama ini yang saya lakukan belum sepenuh hati itu untuk PA ini. Tapi saya sudah cukup berjuang lah gitu. Walaupun sampai sekarang mungkin hanya sebagian kecil yang bisa saya ajak untuk PA dan menjadi pengurus, bisa bilang jadi pembawa dalam PA itu, bisa jadi MC atau singer gitu, dan membawakan doa. Jadi selama ini memang siswa-siswa anggota PA itu
cuek gitu, tapi lama kelamaan Tuhan menggerakkan juga hati-hati guru yang Kristen gitu, mulai mengajak gitulah siswa-siswa anggota-anggota PA yang lain untuk PA gitu. Dan ada satu guru yang dia antusias gitu, dia mau saat kami gak ada yang bisa main gitar, saya ajak bapak itu, dia bersedia gitu, karena dia juga bercerita bagaimana pengalaman hidupnya dulu yang kelam gitu, dan sekarang dia sudah ditangkap sama Tuhan. Ya saya sadar gitu kalau kenapa anggota-anggota PA yang lain itu belum bisa tergerak hatinya, karena belum ditangkap gitu. Ya jadi dari sini saya tahu kalau mereka itu sama dulu seperti saya gitu. Jadi saya harus mengasihi mereka gitu. Jadi sekarang saya menghadapi anggota-anggota PA itu lebih mengasihi, menunjukkan kasih yang daripada Tuhan, agar apa yang kasih yang sudah Tuhan berikan kepada saya itu terpancar kepada orang lain itu. Terima kasih. Apakah ada yang nanya? Baru dibaptis atau masih Shalom. Ya, orang mau berbagi. Yang akhir-akhir ini aku rasa cukup beban lah buatku gitu ya. Aku bersyukur gitu sebenarnya. Makin kesini aku melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada dalam hidupku gitu. Dari awal aku mengingat bagaimana tahun lalu aku merasa tidak bersyukur gitu dengan semua perbuatan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak bisa aku jawab satu-satu. Kenapa Laura gak ambil ini, kenapa Laura gak ambil itu? Karena banyak alasan yang sebenarnya gak pernah semua orang tahu alasan sebenarnya itu gitu. Karena ada hal yang aku pikirkan gitu. Bukan berarti aku gak mau mencoba, aku juga mau gitu. Tapi yang namanya orang memberi saran ya kan, gak mungkin kita tolak gitu kan. Tapi aku melihat gitu bagaimana perbuatan Tuhan sampai pada akhir ini. Walaupun akhirnya kadang aku ngerasa beban juga, kayak ternyata berat gitu kuliah sambil kerja gitu, kayak oh terasa bebannya gitu. Kayak gini rupanya Tuhan, kupikir gitu. Memang mungkin aku kerjakan belum sehebat orang-orang banyak yang lebih hebat gitu, pekerjaannya lebih sulit. Bahkan ketika aku ketemu mahasiswa-mahasiswa gitu di UT, banyak yang anak muda gitu, tapi umur yang kayak Laura cuman sedikit gitu, yang baru tamat SMA gitu, udah berkuliah sambil kerja. Tapi aku salut juga lihat ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu yang mereka pun nggak mau juga ketinggalan pendidikan gitu, nggak mau ketinggalan ya sambil bekerja walaupun udah berumur, udah pada menikah gitu. Mereka juga ya udah kuliah gitu untuk pendidikan itu. Tapi ketika aku jalani, dulu aku pernah bilang gini waktu cerita-cerita sama mama, karena waktu itu aku pernah melihat Bang Josen sebagai patokanku gitu. Karena aku melihat bagaimana dia bisa bekerja sambil berkuliah gitu, dan itu gak mudah. Aku tahu gimana pengalaman hidupnya, latar belakang hidupnya, keluarganya gitu, dan kami juga dekat gitu ya. Kayak Bang Josen, keluarga Bang Josen, Kak Suka itu udah kayak aku tuh anak mama orang itu gitu, anak mak tua. Mereka pun anak mamaku, anak bapakku gitu. Jadi udah deket gitu. Dan aku pernah jadikan dia satu patokan untuk Bang Josen aja bisa loh mak kuliah sambil kerja. Aku pun nanti bisa nih, itu pasti gitu. Waktu aku masih SMA waktu itu aku ingat. Ternyata yang aku pernah doakan, aku pernah bilang, kembali lagi Tuhan izinkan terjadi gitu. Jadi aku ingat kayak ngomong itu atau berdoa itu jangan asal-asal, jangan main-main gitu. Ketika Tuhan izinkan terjadi, kadang aku
nggak siap menerima itu gitu. Aku sih waktu hanya bilang, aku nggak mikirkan gimana ketika aku merasakan itu Tuhan benarkan, izinkan terjadi dalam hidupku gitu. Ternyata ketika aku jalani, aduh kok berat ya Tuhan gitu. Tapi aku ingat, aku dulu pernah bilang itu gitu, dan Tuhan izinkan hari ini gitu. Tapi ya memang berarti ini jalan yang Tuhan kasih gitu. Kalau dulu aku nggak bersyukur dengan apa yang aku alami, tapi hari ini aku sangat bersyukur. Ternyata walaupun jalannya berat, aku nggak pernah merasa mau berhenti gitu. Karena pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi dari kekuatanmu, kata Tuhan. Itu aku ingat. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Aku kira ya pendidikan bahasa Inggris itu pelajaran memang yang menyenangkan bagiku, walaupun sulit. Aku suka gitu. Cuman ketika aku terjun di dalamnya, ternyata nggak semudah yang aku pikir. Aku kira awalnya masih kayak pelajaran dasar yang biasa dikerjakan. Ternyata berbeda dunia perkuliahan itu sama yang aku pelajari waktu SMA dulu. Apalagi dulu nggak ada ikut bimbel-bimbel gitu, dan tahu lah sekolah negeri dikit-dikit gurunya nggak masuk gitu kan, dikit-dikit libur. Jadi banyak belajar mandiri juga. Tapi Tuhan tolong gitu. Ketakutanku di awal, banyak teman-temanku dapat nilai 20, 30, revisi 40, revisi 50, revisi 70, mentok di situ-situ aja. Itu aku takut, itu kan aku gimana? Karena aku ngerasa ngerjain satu matkul aja, karena masih sampai saat ini masih juga penyesuaian gitu. Kalau sulit itu aku bisa 4 jam ngerjain satu mata kuliah, karena aku nggak ngerti, tapi bisa selesai gitu. Tuhan tolong. Dan kami kan mungkin orang bilang waktu itu, alah kuliah di UT gampang gitulah, kau bisa joki, kau bisa pakai AI. Ternyata nggak semudah itu, karena memang universitas terbuka ini berbasis online gitu. Mereka punya tim cyber IT sendiri gitu untuk memeriksa jawaban kami ini benar plagiarisasi dari AI atau enggak gitu. Dan kalau ketahuan memang itu dari AI, bukan hasil karya kami sendiri, itu bakal dapat nilai fatal, bakalan 0. Paling fatalnya itu dapat 0. Dan temanku ada yang pernah dapat itu gitu. Dan di tengah banyaknya joki yang menawarkan gitu ya, udah jokiin aja. Sekian banyak kali iklan joki untuk anak-anak UT yang, apalagi orang-orang yang kayak orang itu yang kerjanya padat gitu, shift malam, shift pagi, ketemu shift malam, shift pagi. Jadi nggak sempat untuk mengerjakan tugas. Jadi banyak dari mereka yang menggantungkan tugasnya ini sama joki gitu. Tapi aku nggak berani gitu, karena kayak Tuhan itu bilang, kok kalau ngejokikan tugas seperti itu bukan hasil karyamu. Sama aja kayak kalau ketika aku SMA tuh aku nyontek gitu. Itu aku nyuri, ya walaupun aku bayar orang dari hasil kerja aku, tapi itu bukan hasilmu sendiri gitu. Jadi aku bersyukur ada Tuhan yang menolong aku sampai hari ini. Dan nilaiku paling mentok itu kepala 8, gak pernah di bawah itu, gak pernah 70 sekian, gak pernah gitu. Dan sampai hari ini aku ada dapat nilai yang dari awal diskusi sampai diskusi 5, sekarang konten 100. Aku juga gak nyangka loh kok bisa Tuhan gitu. Padahal ini pelajaran yang salah satu menurutku sulit, karena buat teks gitu. Dari awal mengerjakan diskusi pun itu langsung disuruh untuk kami buat satu teks. Dan itu bukan bukan keahlianku gitu buat cerita. Dan dulu pun kayak pelajaran bahasa Indonesia, aku paling nggak suka disuruh buat teks, buat cerita, nulis paragraf gitu. Tapi ternyata Tuhan tolong gitu. Dengan yang aku pikirkan juga, siap ini ngajar, pagi ngerjain tugas, siap tuh ngajar, pulang ngajar lagi, ngerjain tugas lagi. Karena gak pernah aku ada sampai di titik muak gitu, muak kali kayak gini. Tapi aku gak mau nangis, karena kadang aku ngerasa gini, kalau aku nangis di rumah, mama bilang gini, jangan nangis lah kak, masa kayak gitu nangis. Jadi aku kadang kayak, oh ya gak boleh nangis gitu, jangan nangis, nangis itu cengeng gitu. Padahal aku tahu aku orangnya sebenarnya cengeng gitu, tapi ya Tuhan tolong sampai hari ini aku bisa melewati itu gitu. Dan Tuhan juga tolong gimana aku sama anak-anak muridku hari ini juga makin dekat gitu, makin akrab. Mereka, sistem pembelajaran kami itu nggak kayak yang monoton banget, guru sama murid
ngajar, harus dengerin ini gitu. Tapi mereka juga mau curhat bagaimana mereka di rumah, bagaimana kegiatan mereka di sekolah. Jadi aku sama anak-anak muridku itu mungkin apa ya namanya? Karena aku juga masih muda gitu, maksudnya bukan yang udah berumur gitu, dan aku nggak mau juga sama anak-anak itu dari dulu gitu. Aku nggak tahu kenapa kalau sama anak-anak itu cepet gitu deket, nggak yang susah atau lama. Jadi ada murid baru pun bisa cepet akrab gitu, bisa ngobrol, karena mungkin aku juga orangnya suka cerita kan, suka ngobrol gitu. Jadi mereka juga senang. Jadi pembelajaran kami itu kayak teman gitu, kayak teman sama teman, bukan kayak guru sama murid. Dan itu Tuhan menolong aku kalau aku hari itu awal-awal membagikan gimana sulitnya gitu untuk membangun chemistry-ku sama murid-murid di les dengan lingkungan mereka yang hari ini, apalagi di lingkungan tempat les itu luar biasa pertemanannya. Bahkan anak-anak seumur Ocha aja udah mengerti hal-hal yang bukan di umurnya gitu. Mulai dari cara bicara, cara berpikir, bahkan untuk sekedar mereka kan di sana ada pengepul botol gitu ya. Dan kakak itu sering gitu, anak-anak remaja, anak-anak tanggung udah dijual mereka botol ini tadi. Baru waktu tukang botol itu nggak di rumah, dicuri lagi botol yang mereka jual tadi. Beberapa hari kemudian mereka jual lagi ke tempat yang sama gitu. Itu udah berulang-ulang kali terjadi. Cuman karena tinggal di lingkungan preman, jadi kakak ini pun kayak ya dialah yang menjaga dirinya dan barang di rumahnya. Nggak lagi dia menuntut anak-anak itu untuk ini kan udah kau jual gitu, karena dia juga takut gitu, karena dia hidup di lingkungan memang keras di tempat itu. Memang sistem preman di tempat itu luar biasa. Jadi aku bersyukur ternyata sampai hari ini Tuhan jauh bawa aku dari Laura yang waktu awal-awal tamat ke Laura yang sekarang gitu. Banyak harus belajar, tapi ternyata ketika aku sama Tuhan aku bisa gitu. Dulu aku mungkin ngerasa terlalu berat untukku menerima perkataan orang, terlalu berat untukku untuk menjawab pertanyaan orang yang aku nggak mau mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut mereka, tapi aku nggak bisa tahan gitu. Apapun yang orang mau tanya ya itu karena yang mereka mau bertanya, nggak bisa bertanya, jangan tanya-tanya inilah gitu, nggak bisa. Tapi ternyata Tuhan bisa buat aku sanggup menjalani ini gitu. Jadi itu yang bisa Laura bagikan. Terima kasih. Saya berharap karena ini yang terakhir tahun 2025 kita semua saya mengikuti belum digerakkan hatinya seperti Jessica tadi belum siapkan. Iya, kalau aku diberkati dari saat kita baca semasa minggu Yohanes 18 diceritakan tentang hidup Yesus ditangkap. Tapi saat diberkati ketika di ayat 2 itu ya, Yudas tahu. Yudas yang mengkhianati itu dijelaskan ya. Ada keterangan Yudas koma, baru keterangan berlanjut lagi. Dia tahu tempat itu karena mereka sering berdoa. Artinya mereka diajari Tuhan untuk punya kebiasaan berdoa, gitu ya. Walaupun enaknya mereka berdoanya di taman, gitu ya, enaknya gitu. Kita kan jam doa di sini, gitu, atau di pos. Ya mungkin kalau kita sebut namanya retreat, gitu. Tapi mereka berdoa tempat itu, gitu. Kebiasaan itu Tuhan ajari. Tapi ternyata saya memikirkannya tempat yang biasanya Tuhan jadikan untuk berdoa, ternyata Yudas gunakan untuk menjual Tuhan. Itu sedih, aku sedih membayangkannya. Itu apa ya? Tempat yang seharusnya mereka bersekutu, tapi ternyata tidak digunakan untuk hal yang rohani. Dan seperti yang dibilang Kakak Amatir tadi, kalau hanya sekedar tahu tentang Tuhan itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang dasar atau fondasi, karena itu bisa melenceng kalau hanya sekedar pengetahuan. Dan saya sedih mikirkan dia tahu, tapi tidak digunakan untuk bersekutu, tapi justru untuk menjual Tuhan Yesus. Kemudian dia, kalau tidak salah ayat 4, jelaskan Yesus tahu
beserta dengan sepasukan dari Mamang Kepala Parisi di situ ya, gitu. Sudah mulai terjadi transaksi pengkhianatan. Kalau jual belinya sudah terjadi ya, gitu. Tuhan tahu loh, gitu. Dia bisa isi hati Yudas, dia sebenarnya tahu. Gitu. Mau dicium dia sebenarnya tahu, karena kan yang akan terjadi pun Tuhan tahu. Bagaimana dia akan mati dia tahu, dia naik ke surga tahu semua. Tapi aku diberkatinya ketika fokus Tuhan bukan kepada apa salahnya Yudas, bukan. Harusnya kan ide kamu, harusnya gitu ya. Gitu. Dia mau fokus dulu, mau mengingatkan Yudas, kenapa kamu jual aku, bisa loh. Gitu. Tapi ternyata nggak dikerjakannya, dia nggak fokus untuk mencari kesalahan orang. Dia nggak menuduh Yudas dengan semua perbuatannya, aku sayang samamu. Itu Tuhan bilang bisa loh, bisa. Tapi dia tidak menghakimi Yudas, ya sama seperti perempuan yang berzina itu, aku pun tidak menghukum engkau. Itu Tuhan bilang, dan itu bagiku dalam. Artinya, ketika aku sungguh-sungguh punya kasih Yesus, sebenarnya aku sanggup mengerjakan itu. Aku sanggup mengasihi orang yang menyakitiku. Aku sanggup. Karena Tuhan pun sudah berikan kasih itu bagiku. Harusnya aku nggak fokus kepada kesalahan orang, tapi fokus kepada apa? Perkataan Tuhan. Itu sangat memberkatiku, itu sangat mengingatkanku. Dan Tuhan terus lanjutkan bagiannya. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Sebenarnya bisa dia melarikan diri, gitu. Dia pergi dari situ. Bisa, gitu. Atau seperti yang tadi bisa dia hilang dari situ, sama seperti si Filipus di bawah Roh Kudus, bisa kali. Dia bisa menguasai seperti yang bilang Bapak Abel, dia punya kuasa, bisa, sangat bisa. Tapi justru dibilang akulah dia. Tuhan itu gentle ya. Dia kalau punya masalah gak lari. Aku diingatkan, kamu dicari orang karena kamu percaya kepada Tuhan, seperti apa kamu menghadapinya? Melarikan diri kah? Bersembunyi kah? Atau pura-pura tidak tahu siapa Tuhan itu? Aku juga diingatkan. Kemudian ayat yang 11 ketika Petrus memotong kupingnya si Malkus, si Petrus mungkin memikirkan ini cara yang kupikirkan, gitu. Kekerasannya, gitu, kekerasan. Tapi Tuhan bilang, aku harus meminum cara ini. Yudas, aku memikirkannya seperti itu. Yudas, Petrus 3 tahun setengah bersama dengan Tuhan, dan berita tentang dia mati, dia akan disalibkan, dia akan bangkit, itu bukan sekali 2 kali. Perjalanan mereka itu diberitakan, tapi ternyata mereka nggak paham apa perkataan Tuhan. Mereka nggak paham rencana Tuhan. Aku juga dikoreksi, apa ya perkataan Tuhan yang sebenarnya Tuhan bilang bagiku, tapi aku nggak ngerti. Aku nggak tahu rencana Tuhan. Udah lama loh gitu. Udah lama aku percaya, tapi ternyata nggak ada. Aku justru seperti tadi itu menghalangi loh. Aku ngerti apa kata Tuhan, aku ngerti rencana Tuhan. Padahal ya setiap hari aku bersama dengan dia. Itu kataku. Karena aku sudah percaya, aku punya Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di hatiku, dia nggak akan pergi, dia nggak akan hilang. Tapi ternyata nggak membuatku juga mengerti rencana Tuhan. Dan apa ya? Itu sebenarnya sedih gitu. Aku nggak tahu ya. Kalau aku di posisi Yesus, sedih kali kurasa gitu. Udah sama aku, udah aku ceritakan, aku beritahukan, nggak ngerti gitu. Dan itu bukan sekali 2 kali, 3 tahun setengah gitu. Tapi nggak paham itu kayak yang aku bilang selama ini apa? Itu renungan bagiku gitu. Apakah aku seperti murid-murid nggak paham apa kata Tuhan, nggak ngerti apa kata Tuhan, atau aku punya cara kekerasan yang aku pikirkan untuk melakukan apa? Ya menurutku ini ya, kalau kata Tuhan kan nggak seperti itu. Gitu. Jadi aku diberkati dari kebenaran firman Tuhan ini, sangat diberkati. Tuhan sayang sama aku, Tuhan mengasihiku, Tuhan nggak lihat betapa nakalnya aku nggak. Gitu. Misi dia itu dikerjakannya ya karena dia rela, bukan terpaksa. Dia nggak menuduh kamu orang berdosa, enggak. Karena aku belajar dari situ. Karena aku juga orang yang
dikasihi. Jadi ya kasih Tuhan itu menguasai harusnya ya, bisa mengasihi orang. Dan ketika diberikan tugas, kalaupun aku dihianati, aku tidak disukai, aku tidak diterima, ditolak, fokusku harusnya nggak kepada kesalahan yang mereka buat, tapi apa yang Tuhan katakan. Jadi ketika aku berhasil di situ, aku yakin rencana Tuhan itu terjadi bagiku. Tapi kalau tidak, aku jadi seperti Yudas mengkhianati, aku seperti Paulus yang melakukan kekerasan untuk ya seolah-olah melakukan untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk kepentinganku, ya aku nggak akan sampai kepada rencana Tuhan dalam hidupku. Jadi atau mungkin sampai tapi terlambat. Harusnya sudah sampai hari ini, tapi 10 tahun yang akan datang baru terjadi karena aku memang tidak peka, karena aku tidak mengerti, bahkan mungkin mengeraskan hati untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi ini yang boleh memberkati, ini yang boleh ya Tuhan ingatkan bagiku, kasih Tuhan itu yang besar itu sebenarnya memberikanku kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain, tidak memandang kesalahannya apa, tapi apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan, apa rancangan Tuhan yang terjadi bagiku, aku berhasil melakukannya. Kalau aku hidup dalam kasih Tuhan, ini yang boleh saya berikan, kiranya boleh jadi berkat bagi kita. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ada. Desi mau berbagi sedikit dari kejadian Sabtu lalu. Ya, kan kemarin ada acara dan Desi mengikuti acara pun mulai dari sesi kedua gitu yang malam. Karena ada beberapa kendala gitu yang menghambat gitu. Padahal Desi memang dari hari Jumatnya juga pas udah diingetin sama Kamina juga mengikuti acara ini kan semangatnya gitu kan, udah pengen gitu ikut karena juga kalau mengingat kegiatan musik sekarang kayak udah jarang lah gitu untuk mengikuti PA-PA pemuda gitu. Jadi Yosi udah semangat lah gitu, cuman ada kendala gitu, mobil yang Yosi bawa untuk ke ladang tiba-tiba mati gitu kan. Memang rencananya Yosi untuk bawa mobil itu memang untuk ngecek kondisi mobilnya gitu karena baru direparasi kan. Sama juga memang Yosi balik lebih cepat jam 2 itu memang untuk mengejar jam 3 untuk sekalian menjemput kakak Oma Naomi. Terakhir Yosi udah jam 3, mungkin ntar lagi lah gitu ya kan. Udah bisa lah mobil tadi karena Yosi panggil abang Mika gitu kan. Rupanya mobil yang untuk daerahnya itu pun masih di bengkel gitu. Jadi makin lama lah gitu karena mesti pakai Innova juga nariknya gitu kan. Mobilnya sebentar hidup, sebentar mati. Cuman pas mobilnya udah hidup gitu, belum hidup, Yosi ketemu sama Mama Naomi. Kaget juga di situ Yosi kan. Udah jam 5 posisinya. Jam 5 loh. Dipanggil sama kakak itu kan. Yosi gitu. Kakak kok belum pergi karena dalam hati Yosi udah jam 3, mungkin kakak itu duluan lah gitu kan karena janji orang ini ke Nondong atau Mama pun itu jam 2 dia udah di rumah gitu. Iya kakak belum pergi, tadi arisan katanya, lupa juga bawa HP jadi nggak ngabari gitu katanya. Jadi kayak Yosi pun oh yaudahlah sekalian gitu kan. Cuman masih kesal gitu, ada kesalahan di hati Yosi kenapa gitu mesti rusak mobil tadi kan. Karena Yosi mau ngejar jam 3 baliknya itu. Baru pada saat malam itu Yosi diberkati yang dari mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah membuat-membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Yosi sempat kesel juga gitu, kayak Yosi udah jarang gitu untuk mengikuti kegiatan gini, udah lagi memang niat
ada gitu kegiatan yang nggak buat Yosi nggak bisa gitu, jadi kayak kesel lah gitu. Cuman karena saking keselnya tadi, Yosi udah nggak kayak, kalau dibilang paling nggak itu harus bersyukur gitu, walaupun dalam kondisi apapun. Manusia itu gampangnya bersyukur kalau lagi dalam kondisi enak, kata Pak Lingga. Kalau dalam kondisi nggak enak, dia seringkali lupa untuk bersyukur gitu. Jadi Yosi teringat juga kan tadi siang, kayak udah kayak meragukan juga gitu, meragukan Tuhan gitu, kenapa Yosi lagi pengen ikut acara, kenapa mesti kayak gini terjadi gitu. Cuman melalui firman Tuhan ini kayak Yosi tersadar, kalau mungkin kalau mobil Yosi nggak rusak, nggak jumpa sama Mama Nomi, karena Mama Nomi nggak bawa handphone dan rumah di posisinya agak itu cerita dikunci, jadi nggak ada orang, mungkin Yosi akan balik gitu. Jadi kayak itu diingatkan lagi Yosi gitu, dalam segala apa yang dibuat Tuhan dalam hidup Yosi, ada jalan-jalan Tuhan sendiri untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi Yosi lebih bisa bersyukur lah gitu, dari walaupun dalam keadaan yang menurut Yosi nggak mengenakan gitu. Jadi itu saja yang bisa Yosi bagikan. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada lagi, kita akan lanjutkan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan nomor 303. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Namun Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
dulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat siang semua. Sudah jam siang ya. Ini mungkin pertemuan terakhir tahun 2025. Kalau bisa ya agak bebas sedikit lah ya. Cerita-cerita pengalaman. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengajari kami, memimpin kami, menuntun kami dalam kehidupan kami. Di siang hari ini juga Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan menentukan kami, dan sebentar lagi kami akan belajar akan firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, supaya ada firman yang kami dengar, kami bagikan juga. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bahan untuk PA kita, bahan terakhir tahun 2025 dari yang sudah ditetapkan, judulnya, temanya menjual harta yang tak ternilai. Ya, kalau mungkin dalam kehidupan kita pribadi, apa ada yang ternilai, apa ada yang tidak. Kalau orang tua dulu yang tak ternilai itu kesehatan katanya ya. Karena kalau udah sakit supaya semua apapun semua dijual, ngutang sana ngutang sini juga diusahakan. Ya, tapi di sini kita belajar firman Tuhan. Bahannya saya ambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga. Karena 3 ayat mungkin bisa kita baca bersama-sama ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46 sudah semua. Kita baca 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, mungkin sering ya kita dengar ini ya. Cuma kadang-kadang pertanyaannya, apakah kerajaan surga itu bisa dibeli dengan menjual barang-barang mana yang lainnya? Di sini menceritakan bagaimana sebuah harta yang terpendam. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta, dia menemukan harta di ladang. Ini seorang petani lah kita bikin ya. Dia menemukan harta di ladang yang tak ternilai harganya. Tapi itu ladang orang. Nah, untuk mendapatkannya dia harus membeli ladang itu, bukannya mengambil ya, bukannya mencuri. Nah, balik dia pulang dan jualnya semua barang-barang supaya bisa membeli ladang itu.
dijualnya semua, dibelinya lagi. Kalau petani dijualnya barang-barang, mungkin ini selama ini ladang-ladang harta-hartanya itu mungkin kemungkinan besar itu harga yang barang apa, harta yang paling berharga rasanya. Tapi ada yang lebih berharga, makanya dia berani menjual hartanya yang berharga sebelumnya. Nah, ini petani. Tapi kalau seperti seorang pedagang, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, untuk mendapatkan mutiara itu dia menjual seluruh barang-barang yang berharga, yang sebelumnya dia rasa berharga. Berarti seperti kerajaan surga tadi, selama kita belum mengenal Tuhan Yesus itu, sebelum kita mendapat kerajaan surga itu, dalam hidup kita pasti ada yang paling berharga, paling berharga. Ya, mungkin bisa bukan sesuatu benda ya, bisa harga diri. Nah, ya, mungkin bisa kedudukan, ya, bisa juga harta tadi ya. Nah, merasa puas. Tapi kalau kita lihat seperti yang orang kaya yang jumpa sama Tuhan Yesus itu ya, dia sudah memilikinya semua, tapi ada yang merasa kurang, yang tidak klop, yang tidak pas, yang harus dia miliki. Tapi di sini keterikatan dia itu dengan harta yang panah itu tadi, dia tidak sanggup meninggalkan. Sama seperti kehidupan kita, apakah kita sudah merasakan harta yang berharga, yang tidak ternilai tadi, sehingga kita bisa meninggalkan harta panah yang telah kita miliki sebelumnya? Nah, ya, di sini kita melihat bukannya kita tidak boleh lagi bercita-cita bersekolah tinggi, tidak lagi kita boleh mencari uang banyak, tidak. Tapi di sini keterikatan tadi, ya, contohnya seperti orang yang kaya tadi yang menjumpai Yesus itu, bagaimana hatinya terikat kepada hartanya. Bukannya kita nggak boleh kaya, tapi keterikatan kita itu dengan kekayaan kita itu bisa membuat kita tidak mendapatkan harta yang tak ternilai tadi. Nah, kita tidak sanggup melepaskannya. Ya, kalau secara umumnya ini dibilang prioritas. Nah, gitulah. Nah, nggak bisa kita gandeng dua. Nah, ya, sama seperti ya kalau kita pemuda mungkin rata-rata ya rata-rata ini ya, tapi nggak tahu bahwa mungkin semua. Ada yang sudah pernah jatuh cinta kan? Nah, sudah punya teman. Apa mungkin dia double, rangkap dua? Enggak. Harus ada prioritas satu. Nah, jadinya kalau seumpamanya pun ada yang lama, ada yang baru, yang lama itu pasti dibuang. Nggak mungkin dua-dua dipakai. Apa yang bekas-bekas lama itu pasti dibuang. Supaya apa? Hatinya tidak mendua, kan gitu. Ya mungkin tak ada kesinian dulu pulpen, kenang-kenangan, itu harus dibuang. Supaya hatinya tidak mendua. Nah, begini juga Tuhan Yesus tadi, Allah itu pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Nah, dalam kehidupan kita, bagaimana? Sudahkah kita dapat harta yang kekal tadi? Harta kerajaan surga. Ya, ini sebenarnya andil kita juga ada, usaha kita. Saya pelajarin seperti kemarin itu, kita belajar pohon anggur itu ya, yang menempel. Sedalam mana kita mengenal Tuhan Yesus tadi, kita semaunya bagaimana kita dipelihara, apa tadi itu dia kalau digunting, jadi apa? Dibersihkan. Kalau bertambah mau kita pasti lebih tambah mengenal lagi siapa Tuhan Yesus tadi. Dengan cara kita lebih mengenal tadi, yang lama itu, yang kita rasakan harta yang fana tadi, itu akan terkikis. Nah, coba kita lihat di kitab 1 Raja-Raja ya, coba
1 Raja-Raja 19. Ini Elia dan Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Siapa yang kuat suaranya? Ayo, siapa yang sehat, siapa yang tidak? Ayat 19 sampai 21 berarti 3 ayat. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintasi di dekatnya, Elia menempatkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kau perbuat kepadaku. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Dia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani. Ngerti ceritanya ini? Elisa, dia kerjanya bajak sawah ya. Datang Elia, dilemparnya bajunya ke Elisa. Itu bertanda bahwa Elia itu memberi tugas atau melimpahkan tugas, menyuruh Elisa dengan jubahnya tadi. Sedangkan Elisa itu dia membajak sawah dengan sepasang lembunya, ada 12 pasang. Tapi di ayat ini yang terakhir, ayat ke lalu berbaliklah ia pada Elia. Elisanya ya. Ia mengambil pasang lembu itu, berarti sepasang, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Menyembelihnya dan memasak dagingnya, sudah, dengan bajak lembu. Berarti alat bajak lembunya tadi itu dipakai menjadi ranting, menjadi kayunya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Elisa itu ingin meninggalkan, menghapus, tidak terikat lagi ke hal pekerjaannya yang lama. Nah, ya kalau saya bilang tadi seperti prioritas itu memang agak beda ya. Jadinya ya sama seperti kita tadi punya teman, kalau udah ada yang baru, ya ngapain yang lama udah. Nah, jadinya ya seperti gini lah. Ya, saya sudah bersuami istri, punya istri. Jadinya hal-hal yang lama yang mungkin pernah punya teman-teman dulu itu harus dibuang. Supaya apa? Jangan nanti suatu saat ada problem, ada permasalahan sama yang sekarang, itu bisa jadi batu sandungan, mengingat yang lama lagi. Nah, begitulah Elisa tadi, dengan tulusnya dia, dengan yakinnya dia mengambil lembu tadi, memotongnya dan memasaknya dengan kayu bajaknya tadi. Ya, itu dia bisa berbuat demikian karena apa? Ya sama seperti kita tadi masalah kita tadi ke kerajaan surga tadi. Ya, karena kita sudah mengenal bagaimana yang berharga yang baru tadi, bagaimana kerajaan surga yang memberi kehidupan kekal tadi itu lebih berharga dari yang lama. Nah, kita tinggalkan yang lama tadi, kita buka lembaran baru. Aku tidak seperti yang dulu lagi. Nah, sama seperti juga dengan murid-murid Yesus. Siapa yang tukang jalan, kan dipanggil Yesus, langsung dia ikut kan? Sama seperti yang saya bilang seperti siang tadi, pemungut cukai itu, dia pun gitu, ayo ikut aku, langsung cek, berangkat, berdiri, bergerak, berangkat. Sedikit banyaknya kemungkinan besar seperti dia sudah mengenal siapa Yesus tadi. Sekarang berapa tahun kita sudah mengenal Tuhan Yesus tadi? Ini udah akhir
2025. Ini istilahnya kita kilas balik ya. Nah, apa hal-hal yang telah kita terima, kita nikmati, hal-hal yang telah kita kecap kebaikan Tuhan tadi, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita prioritaskan. Saya juga kilas balik seperti kehidupan saya ya. Dulu saya getol sekali sekolah tinggi-tinggi supaya kaya, dapat uang, dapat duit, bisa menyenangkan hati orang tua. Tapi ya itu hanya keinginan pribadi. Tapi Tuhan bilang lain. Jauh-jauh ke Jawa sana, kuliah, kerja, endingnya berbalik kemari, bertemu dengan Mama Theo di sini. Nah, kalau dipikir-pikir apa nggak ada perempuan lain di Jawa sana begitu banyaknya, bintang film banyak di sana kan gitu kan. Nah, memang kadang-kadang kalau cakap orang itu banyak. Kau Bapak Theo, jauh-jauh kau kuliah, jauh-jauh kau kerja di sana, ujung-ujungnya kau jualan. Tapi SMA aja kau jualan bisa, ngapain kau jauh-jauh ke sana? Tapi ya, itulah rencana Tuhan tadi ya. Balik saya kemari, di sini saya bisa mengenal Tuhan, di sini saya bisa dapat teman, dan saya bisa bertumbuh, dan saya bisa melihat bagaimana mana yang prioritas tadi. Nah, ya, bagaimana bisa saya hidup saya, apa yang ada saya miliki yang bisa kita pakai untuk Tuhan. Nah, ini kalau secara akal sehat atau secara nggak bisa diapakan ini, tidak diduga-duga, tak terselami. Sama ya, saya lihat juga kan, kalau Laura sendiri kan, kok namanya tinggi kali kan, sampai di Jakarta mau kuliah gitu kan. Nah, tapi di sini kata Tuhan, di sini kamu bisa hidup. Mungkin kalau kamu tadi ke Jakarta mungkin, ya kalau aku bilang, ya kayak aku lah, kalau tahankan dulu di sana mungkin hancur. Karena bertambah jauh saya jauh ke sana, bertambah hancur, bertambah kehidupan saya rusak, bobrok, dosa terus. Nah, dosa terus saya kerjakan, istilahnya kayak mana ya? Udah enak melakukan dosa tadi, tapi nggak bisa menolak. Ikut kebaktian KKR, tumpang tangan, tumbang, tapi nggak ada dasarnya, nggak bisa. Ujung-ujungnya PHK 9 berapa ya? PHK lah dia 1998 itu pun masih ngeyel itu, sampai kerja ke Jawa Tengah ke Pati itu pun masih ngeyel. Endingnya apa? Pulang. Nah, dan di sini saya bisa dipakai Tuhan ya. Mungkin kalau tadi saya nggak pulang mungkin lagi nggak ada yang ngurusin, bisa lebih cepat gitu. Nah, itulah memang bagaimana ya kehidupan kita itu ya. Nah, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, saya bilang tadi bukannya kita tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, bercita tinggi-tinggi. Nah, cuman prioritas kita sekolah itu untuk siapa? Untuk keegoan kita supaya dilihat orang bagus atau memang untuk Tuhan? Nah, ya saya juga ya mungkin ini bisa terus berlanjut ya. Seperti anak-anak di Jawa. Di mana kuliah di sini, di mana kerja di sini, langsung saya cek map itu gereja yang terdekat. Saya lihat, waduh, ini kok gerejanya nggak satu aliran ini. Cuman ya, saya bilang ya nggak apa-apa. Saya ingat pula kemarin ada pesan Pak Ginting, carilah gereja jangan besar, jangan kecil. Kenapa? Karena gereja kecil itu pasti tidak lebih diperhatikan. Karena apa? Kalau gerejanya cuma kecil, 10 orang, 20 orang, ada hal orang baru, pasti terlihat, pasti kamu diperhatikan, kata Pak Ginting. Itu juga. Nah, saya lihat dulu kayak Deo kemarin kan, gereja kita lah, memang apa? Tapi yang 3 gelombang atau 2 gelombang itu masuk ramai. Awal gereja, saya telepon bagaimana Deo? Ada yang nanya-nanya, enggak Pak, ada yang beda sama kita di sini skala Pak katanya. Nah, jadi saya ingat juga yang diceritakan Pak Ginting tadi. Nah, ya itu tadi ya mungkin itulah yang perlu kita pelajari ya. Bagaimana kita bisa
menanggalkan hal-hal yang panah tadi untuk mendapatkan kerajaan surga tadi. Itu makanya persekutuan itu penting, sangat penting. Sama seperti kita juga berinteraksi, bercerita satu sama lain, kita lebih mengenal lagi teman-teman kita, kawan-kawan kita. Begitu juga kita dengan Yesus Kristus tadi. Kalau sering kita kalau bertemu ini, yang mesti bukan bertemu ya, belajar firman Tuhan, kita lebih mendalami, mengerti, memahami bagaimana siapa Dia, kuasa Dia, kita pasti lambat laun menyerahkan hidup kita kepadanya. Kalau hanya sekilas seperti saksian tadi, hanya sebatas tahu saja, itu memang lebih mengerikan, bebal jadinya, karena dia tidak merasakan. Menyaksikan sama menceritakan itu beda. Menyaksikan itu arti dia sudah merasakan. Menceritakan itu dia mungkin hanya melihat atau mendengar, tidak merasakan. Begitu juga lah dalam kehidupan saya. Seperti saya juga waktu awal bertobat itu, saya satu kamar sama nenek saya, ya namanya nenek ya, dia nggak ngerti bahasa Inggris sedikit banyak. Itu saya di situ saya bertobat, saya cerita apa nggak, pokoknya campur-campur lah situ bahasanya kan. Ya we katanya. Terus siangnya saya jualan gede sama ibu saya sama ibu mama kemarin. Di situ saya ya nggak apa ya, bukan di program, bukan diapakan, situ bisa kita bercerita bagaimana kebaikan Tuhan tadi, bagaimana Tuhan yang telah saya rasakan ya, mesti dirasakan dalam hati saya ya. Nah, belum lagi dari perbuatannya lagi nanti. Nah, itu juga jadi modal kita untuk seperti Gilbert tadi dalam kehidupannya di sekolah, dilihat orang itu. Bagaimana kita bisa mengajak kalau dalam kehidupan kita, kesaksian kita enggak kan? Ya mungkin ya kayak Jessica tadi cerita begini. Ya, ada kadang-kadang orang itu dia nggak perlu diajari, dia kita saksikan, dia melihat dari kehidupan kita. Jadi dia jadi satu kalimat aja mungkin dia oh iya kakak ini gini rupanya, manut. Jadi kalau nanti kita omelin juga kita pun kayak gitu, nggak jadi berkat kan gitu. Dalam kehidupan lainnya saya lihat juga ya nggak dipermalukan lah kita. Jadinya orang nanti bisa mengenal, oh si bapak situ, si Polat itu dalam hal gitu nggak usah diajak-ajak lagi lah, nggak maunya dia kalau yang gitu. Berarti kan dari kesaksian kita dilihat orang kan gitu kan. Itulah bagaimana kita telah mendapatkan berharganya harta yang tak ternilai tadi, bukan hanya sebatas dunia ini ya, sampai kekal. Seperti Yohanes 3 ayat 16 itu apa bunyinya, mungkin apa ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti nggak ada kehilangan apapun kehidupan. Istilahnya ya di sini juga saya melihat bagaimana seorang ya, pertobatan itu tidak akan hilang, karena Tuhan telah mengaruniakan anak Tuhan supaya kita yang percaya mendapat hidup yang kekal. Bukan hidup hanya sebatas di dunia ini ya, kekal. Itu nggak bisa dibeli itu, nggak bisa ditebus, nggak bisa dibayar pakai apapun. Jadikanlah bahwa Yesus Kristus sebagai harta yang tak ternilai. Barang yang tak ternilai itu biasanya kita rawat, kita jaga. Seumpamanya seorang wanita punya kalung, terabu atau emas apa yang cantik, nggak mungkin simpannya di lemari, pasti bawa pakainya kan, tunjuk lagi. Karena apa? Ya, tak ternilai, cantik, tunjukkan semua orang. Kalau memang Kristus itu tadi memang harta yang tak ternilai, pasti dalam kehidupan kita saksikan. Dalam kehidupan kita, ya memang
pemuda remaja ini godaannya goyangannya masih ngeri. Tapi ngeri pun dibilang, ya kalau Tuhan ada sama kita, seperti Laura bilang tadi, ada nih semua jalan-jalan Pak, terselang. Ya, kalau saya pribadi dibilang ini cakap-cakap sama Tuhan. Ya, istilahnya bukannya berdoa aja, kita sambil ngerjain PL pun bisa nih kita cerita-cerita cakap-cakap kan. Curhatlah gitu, gimana nih Tuhan begitu. Ya mungkin ya memang dia bukan berinteraksi langsung cerita ya. Nah, ya istilahnya ya bagaimana kalau kita ceritakan, aku begini Tuhan, aku mau kayak gini, kayak mana. Ya, itulah mungkin yang bisa saya bagikan. Mungkin itu bisa menjadi berkat untuk adik semua pemuda remaja, bisa menjadi kekuatan lah untuk tahun 2025 ini. Ya, mungkin itu bisa saya bagikan. Terima kasih, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang terus merubahkan hidup kami, mengajari kami dalam kehidupan kami juga. Kami ingin supaya kami dituntut ya Tuhan, jadikanlah kami seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami dan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Pada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.